Perkenalkan, saya Agnes Nisa dengan NIM 10 2014 090, mahasiswa Fakultas Kedokteran Ukrida, akan mempresentasikan tugas praktikum patologi klinik blok 19. Pada praktikum kali ini yang akan dijelaskan adalah fungsi vena, kemudian cara pemeriksaan retraksi bekuan, fungsi kapiler, dan juga pemeriksaan hitung trombosit menggunakan pipetoma dan juga pipet sahih. Pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah fungsi vena, di mana pada fungsi vena ini kita membutuhkan beberapa alat, yaitu semprit 5 ml, turniket, alkohol 70%, tabung darah, kapas yang bersih, kemudian alkohol swab, dan juga handscoon. Pada pemeriksaan fungsi vena ini, pertama-tama yang kita lakukan adalah membersihkan daerah yang akan ditusuk menggunakan semprit jarum, yaitu daerah fossa cubiti dengan alkohol 70%. Kemudian kita biarkan sampai kering, jangan ditiup atau jangan dikipas. Kemudian kita pasang tourniquet di bagian atas fossa cubiti. Kemudian meminta kepada pasien untuk mengepalkan dan membuka tangannya agar vena yang akan kita ambil darahnya itu dapat terlihat dengan jelas. Kemudian pemasangan bendungan ini tidak boleh terlalu erat. Setelah pemasangan pembendungan dan telah terlihat vena dengan jelas, kita tegangkan kulit di atas vena yang akan ditusuk dengan jari-jari menggunakan tangan kiri supaya vena tidak bergerak, dan kemudian kita tusuk menggunakan jarum dan semprit dengan menggunakan tangan kanan sampai jarum masuk ke dalam lumen vena. Lepaskan atau regangkan pembendungan atau turniket tersebut dan dengan perlahan-lahan tariklah penghisap semprit sampai jumlah darah yang dikehendaki diperoleh. Lalu lepaskan pembendungan jika masih terpasang. Setelah itu, letakkanlah kapas kering di atas jarum, kemudian cabutlah semprit dan darah yang telah didapatkan ditaruh di dalam tabung darah. Jikalau menggunakan antikoagulan, darah harus segera dicampurkan dengan antikoagulan. Namun pada retraksi bekuan ini tidak diperlukan adanya antikoagulan. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang percobaan retraksi bekuan. Pada percobaan retraksi bekuan ini, yang dilakukan adalah fungsi vena untuk mendapatkan darah, kemudian kita membutuhkan tabung sentrifus yang berskala, dan juga membutuhkan batang lidi. Kemudian kita melakukan fungsi vena dan memperoleh darah sebanyak 5 ml. Lalu darah yang telah didapatkan sebanyak 5 ml itu dimasukkan ke dalam tabung sentrifus berkala dan masukkan batang lidi yang telah disiapkan sebelumnya ke dalam tabung sentrifus tersebut. Biarkan darah dalam tabung sentrifus itu selama 2-3 jam di dalam suhu kamar atau semalaman di dalam lemari es. Setelah dibiarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, lepaskan bekuan yang terbentuk dari tabung sentrifus berskala tersebut dengan hati-hati dari dinding tabung dan keluar dari dalam tabung. Kita lihat konsistensi daripada darah yang telah didiamkan selama 2-3 jam tersebut, konsistensinya seperti apa, apakah kenyal atau hancur. Kita perhatikan warnanya juga seperti apa. Setelah itu, kita lihat juga ada plasma yang tersisa di dalam tabung sentrifus berskala dan kita hitung menggunakan rumus. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fungsi kapiler, di mana fungsi kapiler ini membutuhkan alkohol swab, membutuhkan lanset darah yang masih baru, ataupun untuk membersihkan daerah yang akan ditusuk juga menggunakan alkohol 70% dan juga kapas yang bersih, serta juga menggunakan handscoon. Cara memperoleh darah kapiler yaitu kita membersihkan daerah yang akan ditusuk,
pada jari 3, 4, atau 5 dengan menggunakan alkohol swab atau kapas yang telah diberi alkohol 70%. Bersihkan daerah tersebut, lalu biarkan sampai kering kembali, dan peganglah daerah yang akan ditusuk supaya tidak bergerak dan tekan sedikit supaya rasa nyeri berkurang. Ditusuk pada jari ke-3. Kemudian darah yang dipakai pada fungsi kapiler ini adalah darah yang tetesan kedua. Darah yang tetesan pertama keluar itu kita usap dulu dengan menggunakan kapas, barulah yang tetesan kedua kita pakai untuk pemeriksaan. Kemudian di sini untuk melakukan hitung trombosit, pertama yang digunakan adalah pipetoma. Pada hitung trombosit ini yang dipakai adalah darah kapiler dan yang digunakan adalah darah dari fungsi kapiler. Yang dibutuhkan di sini adalah pipetoma, pipet eritrosit yang berwarna merah bulatan yang ini. Kemudian menggunakan reagen amonium oksalat atau Rice-Ecker, namun lebih baik yang digunakan adalah amonium oksalat karena amonium oksalat ini dia melisiskan melisiskan eritrosit. Setelah itu kita juga membutuhkan kamar hitung improve Neubauer. Pertama-tama kita melakukan fungsi kapiler. Setelah melakukan fungsi kapiler, kita menggunakan pipet eritrosit, yaitu pipetoma, untuk mengambil darah. Setelah itu kamar hitung improve Neubauer yang dilengkapi dengan kaca penutup khusus untuk kamar hitung. Larutan pengencer untuk pemeriksaan hitung trombosit sebagai larutan pengencer dapat digunakan amonium oksalat atau Rice-Ecker. Setelah melakukan pengambilan darah, bilas pipet eritrosit dengan menggunakan larutan pengencer sebelum mengisi pipet dengan darah. Kemudian isi pipet dengan darah sampai tanda 0,5. Di tanda 0,5 ini, kemudian lanjutkan dengan mengisi pipet dengan pengencer sampai tanda 1,101. Sebelum mengisi kamar hitung improve Neubauer, campurkan darah dan reagen di dalam pipet tomah tersebut. Kemudian buang 2-3 tetes cairan terlebih dahulu. Setelah itu, pemeriksaan hitung trombosit dilakukan dengan cara menghitung sel yang terdapat di dalam 5 bidang sedang yang terletak pada bidang tengah kamar improve Neubauer. Diteteskan seperti ini kepada kamar hitung improve Neubauer. Setelah itu, hitung trombosit menggunakan pipet Sahlin. Hitung trombosit menggunakan pipet Sahlin juga menggunakan darah kapiler. Kemudian menggunakan pipet Sahlin 20 mikroliter untuk mengambil darah. Kemudian tabung untuk mencampur darah dengan larutan pengencer, dan juga larutan amonium oksalat dan Rice-Ecker, dan juga membutuhkan kamar hitung improve Neubauer. Pertama-tama di sini kita isi tabung dengan menggunakan pengencer sebanyak 0,5 ml, lalu kita bilas pipet Sahlin dengan larutan pengencer sebelum mengisi pipet dengan darah. Isi pipet Sahlin dengan darah 20 mikroliter, lalu masukkan darah dari pipet Sahlin ke dalam tabung yang telah diisi dengan 0,5 ml larutan pengencer. Di sini terjadi pengenceran sebanyak 26 kali. Sebelum mengisi kamar hitung dengan campuran tersebut, campuran darah dan pengencer harus dikocok sampai homogen. Lalu kita isi kamar hitung improve Neubauer dengan menggunakan pipet Pasteur. Pemeriksaan hitung trombosit dilakukan dengan cara menghitung sel yang terdapat pada 5 bidang yang terletak pada bidang tengah kamar improve Neubauer. Demikian presentasi tugas praktikum patologi klinik blok 19 dari saya. Terima kasih, selamat sore.